Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan maupun keimanan serta sehat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bu dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan Islam, yaitu Bu Dr. Ita Trias Nur Rosbani, MPD. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra dari kampus Thayyib Nusina Batam, dan saya sekarang berada di semester 6 kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS, yaitu menghitung validitas data menggunakan Excel. Baik, langsung saja kita mulai. Ini data saya berada di nomor 12, yaitu 92 sampelnya. Sampelnya ada 96. Kita akan menghitung data menggunakan rumus penjumlahan terlebih dahulu. Jika kita harus menjumlahkan, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Klik 2 kali. Kita blok dari yang sini. Terus baru enter. Setelah dapat yang satu di bagian atas ini, kita tarik ke bawah. Seperti ini. Oke, selesai. Jika sudah dapat semua hasilnya, baru kita cari yang bawah ini sama seperti samping tadi. Sama dengan sum. Klik 2 kali. Diambil dari nomor 1 ke bawah. Turun. Lalu dipencet enter. Setelah dapat, kita tarik lagi. Dan ketemu hasilnya. Lalu kita jumlahkan lagi dari sini, dari atas ke bawah. Sama dengan sum. Klik 2 kali. Blok dari atas. Lalu enter. Jika sudah jumpa hasilnya, baru kita akan hitung R hitungnya. Sebelum itu, saya akan menambahkan dulu kotaknya. All border. Dan yap, sudah ada kotaknya. Kita ke bawah lagi. Blok dari sini. Tambahkan lagi. Setelah selesai,
baru kita bisa hitung rumus R hitung dan R tabelnya. Kita buat dulu R hitung. Rumus R hitung, kita menggunakan rumus sama dengan korel. Seperti ini. Baru klik 2 kali, baru dipencet di sini. Bagian sini, FX. Array 1 kita tambahkan di sini. Atas ke bawah. Oke, setelah selesai, baru kita pergi ke array 2. Array 2 kita ambil dari jumlahnya ini. Jumlah ini kita blok juga ke bawah. Oke, selesai. Baru kita tekan OK. Nah, setelah dapat hasil ini, kita harus menguncinya dengan tanda di setelah bagi ini kita tambahkan $. Satu lagi kita tambahkan juga biar bisa terkunci. Kalau tidak terkunci berarti kita harus menggunakan manual untuk selanjutnya. Kita tambahkan sampai ke ujung. Nah, karena dia tidak terkunci, saya harus mengubahnya satu persatu. Nah, setelah selesai, baru kita hitung R tabelnya. Kita buat di sini R tabel. Oke, R tabelnya ini kita harus tahu dulu modul yang kita lihat. Seperti data saya, sampelnya ini ada 92. Saya sudah mempunyai modul dari R tabelnya itu dan saya memakai di sini. Jadi saya akan mengambil di nomor 90. Jadi kita harus mengurangi 2 untuk menguji valid atau tidak validnya data. Saya ambil di 0250.
Masuk lagi, ditulis 0.2050, enter. Nah, jika dia tidak muncul, kita harus mengubahnya. Ngubah di sini number, baru kita tambahkan 4. Nah, setelah dapat, kita tarik ke sini. Nah, oke. Setelah kita dapat hasil airtable dan hitungnya, baru kita uji valid dan tidak valid data tersebut. Menggunakan apa? Kita tulis dulu V atau T. Rumusnya ialah kita menggunakan sama dengan if. Klik sekali, 2 kali, baru kita pencet Fx. Nah, di sini kan ada 3 pilihan. Yang harus kalian tahu, jika kita ingin menguji itu valid atau tidak validnya, R hitung harus lebih besar daripada R tabel, maka itu valid. Dan apabila R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, atau maksudnya R tabel itu lebih besar daripada R hitung, maka itu valid. Maka itu tidak valid. Seperti ini. Seperti ini kan sudah masuk di logical test. Saya akan memasukkan R hitung di sini. Nah, di sini kan R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka kita harus menggunakan rumus ini. Dan jika itu lebih kecil, kita harus menggunakan rumus ini. Oke. Karena ini lebih besar, saya akan menggunakan ini. Baru kita taruh R tabelnya di sini. Nah, untuk di sini kita isi V besar. Dan di sini kita isi T. Nah, ini jika benar V, jika salah T. Kita tekan OK. Nah, di sini sudah dapat hasilnya, baru kita tinggal tarik ke sini. Nah, di sini hasil dari yang saya hitung menggunakan validitas Excel, dan hasil dari saya ini valid. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.